Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kisah Imam Syafi'i bisa menjadi kisah inspiratif bagi kehidupan manusia. Beliau adalah ulama besar dan salah satu pendiri 4 mazhab. Berikut ini beberapa kisah tentang Imam Syafi'i. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Tahukah kalian bahwasannya Imam Syafi'i pernah bertabaruk atau minta barokah dengan bekas cucian gamis milik Imam Ahmad bin Hambal? Dikisahkan Ibnu Jauzi menuturkan sebuah kisah bahwa pada suatu malam Imam Syafi'i bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahnya agar menyampaikan salam beliau kepada Imam Ahmad bin Hambal. Keesokan harinya Imam Syafi'i memerintahkan Rabi, murid beliau, agar membawakan surat menemui Imam Ahmad bin Hambal. Rabi bergegas pergi menuju kota Baghdad dan menyerahkan surat tersebut. Setelah membacanya, Imam Ahmad meneteskan air mata. Rabi bertanya kepadanya, "Ada apa di dalamnya, wahai Abu Abdullah?" Imam Ahmad menjawab, beliau menyebut bahwa beliau melihat Nabi Muhammad dalam mimpi dan berkata kepadanya, "Tulislah surat kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hambal dan sampaikanlah salamku kepadanya, dan katakan engkau akan diuji dan dipaksa mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Maka jangan engkau turuti permintaan mereka. Allah akan meninggikan derajatmu sebagai panutan di setiap masa hingga hari kiamat." Rabi berkata, "Aku berkata, ini kabar gembira." Lalu Ahmad melepas baju dalamnya yang menyentuh badannya dan menyerahkannya kepadaku. Aku mengambilnya dan aku pun pulang menuju negeri Mesir bersama surat jawaban Ahmad. Setelah aku serahkan kepadanya, ia bertanya, "Apa yang ia berikan kepadamu?" Aku menjawab, "Baju gamis yang langsung menyentuh badannya." Imam Syafi'i berkata, "Aku tidak ingin merempasnya darimu, tapi basahi dia dan serahkan kepadaku sisa air cuciannya agar aku juga dapat mendapat berkah sepertimu." Maka kata Rabi, aku mencucinya dan aku bawakan sisa air cuciannya kepadanya. Aku letakkan di botol. Aku menyaksikan beliau setiap hari mengambil sedikit air darinya dan mengusapkannya ke wajah beliau untuk mengambil keberkahan dari Ahmad bin Hambal. Sebelum Imam Syafi'i meninggal dunia, beliau sempat mengajak sahabat-sahabatnya agar membuat perubahan jiwa ke arah yang lebih baik. Beliau menyebut bahwa barang siapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat, maka lakukan 10 perkara. Yang pertama adalah hak kepada diri sendiri, yaitu dengan mengurangkan tidur, mengurangkan makanan, mengurangkan percakapan, dan berbagi-bagi dengan rezeki yang ada. Yang kedua, hak kepada malaikat maut, yaitu mengkodokkan segala kewajiban yang tertinggal, yaitu dengan memohon maaf daripada orang yang dizalimi, membuat persiapan untuk mati, dan merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hak kepada kubur, yaitu membuang tabiat suka menabur fitnah, jangan suka kencing merata, memperbanyakkan sholat tahajud, dan membantu orang yang dizalimi. Yang keempat, hak kepada malaikat mungkar dan nakir, yaitu jangan berkata dusta, sering berkata benar, meninggalkan maksiat, dan memberi nasihat. Yang kelima, hak kepada mizan, yaitu menahan kemarahan, banyakkan berzikir, ikhlas dalam amalan, dan sanggup menanggung kesulitan. Yang keenam, hak kepada titian sirot, yaitu buang tabiat suka mengumpat, warok, bantu orang beriman, dan hidup dalam suasana berjamaah. Yang ketujuh, hak kepada malaikat malik, yaitu menangis lantaran takutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membanyakkan sedekah, membuat kebaikan kepada ibu dan bapak, dan memperbaiki akhlak. Yang kedelapan, hak kepada malaikat Ridwan, penjaga surga,
yaitu ridha kepada qada Allah Subhanahu wa taala, sabar menerima bala dan bertaubat. Yang kesembilan, hak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sering bersolawat kepada baginda, berpegang kepada sunnahnya, dan bersaing mencari kelebihan dalam beribadah. Yang ke-10, hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, bencikan kepada sebarang maksiat, dan tidak melakukan kejahatan. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Itulah beberapa pesan dari Imam Syafi'i. Sedangkan wasiat-wasiat Imam Syafi'i yang pertama, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sesuatu sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemungkinan sampai atau tidak sampai kepada seseorang, maka seandainya aku menguraikan pendapatku atau merumuskan suatu prinsip, dan pada waktu yang sama wujud pula suatu hadis yang sah dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sebaliknya, maka pendapat yang betul itu adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad, dan yang demikian itulah menjadi pendapatku. Yang kedua, setiap hadis yang sah dari Rasulullah juga merupakan ajaran aku, walaupun engkau tidak pernah mendengarnya daripadaku sebelum ini. Yang ketiga, dalam setiap isu, apabila seorang ahli hadis itu menjumpai sebuah riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad, dan riwayat itu pula bertentangan dengan ajaranku, maka aku menarik kembali ajaranku yang asal tadi, baik pada saat aku masih hidup atau jika aku sudah meninggal dunia nanti. Yang keempat, apabila kamu dapati di dalam bukuku suatu yang bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka berpeganglah kepada hadis tersebut dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan itu atau tuliskan. Yang kelima, pertama, sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diterima. Kedua, berita tersebut ataupun hadis tersebut wajib diterima jika isinya telah disahkan, walaupun tiada di antara imam-imam sebelum ini yang mengamalkan atau mengajarkan sesuatu daripada hadis tersebut. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa jika tindakan salah seorang imam itu bertentangan dengan hadis daripada Nabi Muhammad, maka tindakan imam itu haruslah ditinggalkan dan diganti dengan petunjuk yang berasal daripada hadis Nabi. Di samping itu, suatu hadis yang diyakini sah daripada Nabi adalah tegas dengan sendirinya tanpa memerlukan konfirmasi daripada tindakan seseorang lain selepas beliau. Pesan wasiat yang keenam, pertama, pendapat boleh diterima bila mana tidak ada sunnah dalam hal itu, maka akan tetapi jika sunnah menyatakan bahwa seseorang itu harus melakukan sesuatu perkara itu sebegini, seseorang itu wajib meninggalkan apa yang dia telah atau sedang lakukan. Seseorang itu wajib meninggalkan sesuatu amalan yang bertentangan dengan sunnah. Juga dia wajib meninggalkan pendapat yang mengatakan bahwa sunnah hanya boleh tertegak atas dukungan suatu berita yang datang menyusul, dan seseorang itu patut akur bahwa sunnah itu tidak boleh dikebelakangkan oleh sesuatu apapun yang bertentangan dengannya. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan wasiat dan pesan dari Imam Syafi'i, dan semoga kita termasuk dari golongan-golongan sunni, dan semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Imam Syafi'i, dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.